Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita datang dengan keadaan dengan sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Dan sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat perlindungan-Mu Tuhan. Buat penyertaan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami masih boleh ibadah di tempat ini Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun Tuhan. Itu semua karena karunia dan kemurahan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Lawat setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Saat ini kami minta lawatan-Mu Tuhan tercurah atas setiap kami Tuhan. Jangan biarkan satu di antara kami terlewatkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saat ini mari sama-sama kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu Bapa yang memampukan setiap kami Tuhan. Roh-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah setiap kami Tuhan, lawat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hati kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan tercurah atas setiap kami Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Menjamah kami, juga melawat setiap kami Tuhan. Bahkan menyembuhkan kami Tuhan dan melepaskan setiap kami Tuhan dari keterikatan dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu.
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Lebih lagi kita katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mari sama-sama kita katakan, curahkanlah kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun juga Tuhan. Saat ini Tuhan, banyak doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menjawab setiap doa kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan Engkau angkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Bapa, kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi
bersyukur Tuhan punya Allah seperti ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari sama-sama kita katakan, dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan kami, Tuhan, yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sanggup. Yesus sanggup Tiada Allah yang besar seperti Engkau, Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang sanggup melakukan segala yang perkara yang besar di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami boleh menerima sukacita yang daripadamu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menerima suatu kelepasan, kelegaan yang daripadamu Tuhan. Sukacita yang baru Kau limpahkan atas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorak bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah setiap kami Bapa, biarlah Engkau bertata atas setiap pujian kami. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang mau memuji Allah kita lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Bersukacita pagi hari ini. Amin. Tuhan memberikan sukacita yang besar bagi kita pagi hari ini. Kuasanya, lawatannya memenuhi setiap kita. Kita mau percaya, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita lebih lagi. Sebab Dia Allah yang baik, sangat baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari di hadapan kemegahannya, kita mau bersorak-sorai bagi nama-Nya.
Biarlah sukacita itu penuh di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sukacita dalam Tuhan melimpah bagi hidup kita. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran menguasai hidup kita. Tapi biarkanlah kita mau menyerahkan semuanya itu di dalam Tuhan. Sebab Tuhan sanggup memberikan sukacitanya di dalam kehidupan kita. Ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku biarkan ketakutan menguasaiku Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Luar biasa Engkau Tuhan. Allah yang memberikan setiap kami kekuatan. Allah yang senantiasa memberikan kami sukacita Tuhan. Ketika kami tetap tinggal di dalam-Mu. Ketika kami tetap ada di dalam-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan kami. Kau Allah yang memberikan damai. Kau Allah yang memberikan sukacita di dalam hati kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan. Kami mau terus tinggal di dalam Engkau. Kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Meski kami percaya Tuhan. Segala apapun yang kami minta Tuhan. Tidak Kau berikan bagi setiap kami. Tapi kami percaya segala sesuatu yang terbaiklah yang akan Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi
Tuhan menjawab doa. Namun Kau memberi yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Kami percaya Mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus lebih dari yang kuharapkan. Caranya ku kan melihat Dia jadikan semua. katakan dengan segenap hati kita. Yesus mendengar lebih dari yang Ya benar Tuhan. kudoakan. Kau mendengar lebih dari apa yang kami doakan Tuhan. Lebih dari yang kuharapkan. Yesus, Dengan cara-Mu, Tuhan, yang tepat di bagi setiap waktu kami. yang tepat. Tidak kami mengerti Tuhan, tapi Kau sediakan bagi setiap kami. Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Jangan berhenti berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Dengan caranya di waktu yang tepat. Akan melihat Dia jadikan semua. Aku kan melihat Dia jadikan semua. dan ku kan melihat Dia jadikan Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Sungguh kami percaya kuasa-Mu yang besar atas setiap kehidupan kami. Kami tidak akan pernah khawatir Tuhan. Sebab kami tahu Kau Allah yang mendengar dan menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Lebih apa yang kami inginkan Tuhan. Kau menjawab apa yang benar-benar menjadi kebutuhan kami Tuhan. Kau yang tahu Tuhan, Kau yang mengerti Yesus. Jangan biarkan setiap kami Tuhan untuk berhenti berharap kepadamu. Sebab ada jawaban yang pasti. Sebab ada sesuatu yang terjadi yang indah Tuhan. Yang Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami mau percaya, kami mau imani, kami mau amini itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami tak berhenti berharap kepadamu. Untuk kami tak berhenti percaya kepadamu Tuhan. Teguhkan dan kuatkan
iman setiap kami Tuhan. Melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Pakai lidah bibirnya Tuhan. Biar semua setiap perkataan yang keluar berasal daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini minggu terakhir di bulan ini dan hari ini juga hari spesial Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari Pentakosta. Ya. 50 hari setelah Paskah atau 10 hari setelah kenaikan Isa Masih. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berharap Pentakosta ini juga jadi satu hal yang benar-benar juga menolong kita, menyadarkan kita bahwa ada Roh Kudus yang pernah hadir, yang ada dalam kehidupan kita. Dan bila Roh Kudus terus berperan dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus itu juga lah yang terus membantu kita, yang menjaga kita, yang membawa kita semakin hari semakin bertumbuh dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan sendiri kan, waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan ngomong gini, aku tidak pernah meninggalkan, tapi aku memberikan penolong yaitu Roh Kudus. Jadi ada penolong dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya percaya penolong itulah yang terus menyertai Bapak Ibu Saudara sampai hari ini. Ya, jadi saya juga berharap teman-teman yang berdoa pencurahan Roh Kudus 10 hari, ini hari terakhir dan saya berharap juga 10 hari kita menanti-nantikan Tuhan dan saya percaya ada sesuatu yang baru juga, ada suatu kegairahan yang baru juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar tentang mengapa kamu khawatir. Saya percaya semua orang pasti khawatir, pernah juga khawatir. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara, khawatir itu boleh apa enggak? Boleh enggak khawatir? Boleh enggak? Boleh atau enggak nih? Boleh ya. Nah Bapak Ibu Saudara dikatakan oleh Dina Maria Mullock, seorang sastrawan Inggris 150 tahun yang lalu dikatakan begini. Bukan kerja keras yang menyebabkan kematian, tetapi rasa khawatir. Ya, bukan kerja keras yang menyebabkan kematian, tapi khawatir. Nah Bapak Ibu, memang gak semua kerja keras itu buatin kita mati, ya kan? Tetapi kekhawatiran yang berlebihan. Nah jadi khawatir itu boleh-boleh aja Bapak Ibu Saudara, tapi jangan khawatir yang berlebihan. Nah ada dua macam khawatir yang wajar dan khawatir yang tidak wajar. Khawatir yang wajar itu adalah khawatir yang masuk akal. Ya kan, dan itu biasa-biasa aja, boleh-boleh aja. Nah ada khawatir yang enggak wajar, artinya tanpa dasar untuk dipertanggungjawabkan, artinya bersifat kelebihan. Nah Bapak Ibu kita harus beda ini, khawatir yang wajar dan khawatir yang tidak wajar. Kalau yang wajar, is okay. Kenapa kita harus khawatir yang wajar? Itu benar-benar memproteksi kita, menjaga kita supaya kita enggak terjadi masalah yang buruk dalam kehidupan kita. Tapi ada khawatir yang benar-benar nggak wajar. Kalau nggak wajar Bapak Ibu Saudara, ini khawatir yang benar-benar ganggu kesehatan kita, ganggu jasmani kita dan jadi masalah dalam kehidupan kita. Nah khawatir inilah yang Tuhan ngomong jangan khawatir. Ya kan? Yang ini yang Tuhan mau benar-benar supaya kita benar-benar jangan khawatir. Nah Bapak Ibu dikatakan begini. Oleh Dokter Aditi Merukar dikatakan gini, 60-80% orang yang datang berobat kepada dokter umum di Amerika Serikat menderita sakit yang berkaitan dengan tekanan jiwa yang disebabkan oleh perasaan khawatir. Bapak Ibu bayangin ya, 60-80% orang datang ke dokter itu bukan karena sakit yang sesungguhnya, tapi karena khawatir. Artinya Bapak Ibu yang sakit benar-benar sakit yang datang ke dokter cuma 20%. Terus kita tanya nih Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ke dokter itu gara-gara takut, khawatir atau memang sakit? Bapak Ibu jawab sendiri ya. Nggak usah dijawab sekarang, nanti Bapak Ibu pikirin. Saya itu gara-gara khawatir apakah memang sakit? Ya kan? Nah kita belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, khawatir ini penting. Nah maka itu Bapak Ibu 2000 tahun yang lalu Yesus sudah kasih tahu. Nah Yesus tanya kan di dalam kitab Injil dikatakan mengapa kamu khawatir. Nah Bapak Ibu Saudara waktu Yesus tanya ini bukan Yesus nggak tahu jawabannya atau Yesus nggak tahu kenapa penyebabnya. Yesus tahu banget kok penyebab khawatir itu apa dan Yesus juga tahu kok solusinya apa. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara
Di 2000 tahun yang lalu Yesus sudah kasih tahu nih cara-caranya gimana kita ngatasin khawatir. Dan hari ini kita pengen belajar gimana caranya supaya kita nggak khawatir lagi dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah kita sama-sama baca dalam Matius 6 ayat 25 sampai ke 30. Kita baca bergantian ya. Matius 6 ayat 25 sampai 30. Saya yang mulai, Bapak Ibu yang berikutnya. Dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Nah Bapak Ibu ayat ke-28 dikatakan gini, mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Ya, mengapa kamu khawatir? Bapak Ibu, masalah pakaian itu kan sebetulnya masalah-masalah yang simpel aja, tapi kadang-kadang kita khawatir besok bisa pakai nggak? Saya percaya kok semua kita besok masih bisa pakaian. Masalahnya kadang-kadang kita khawatir, kok bajunya orang ngomong kok nggak ganti-ganti. Bukan nggak ganti-ganti Bapak Ibu, warnanya sama koleksinya. Bukan nggak ganti-ganti, Bapak Ibu jangan berasumsi buruk dulu, ya kan? Kan ada orang yang pakai baju misalnya, kok coraknya sama terus. Dia beli sekaligus losin. Jadi Bapak Ibu jangan berasumsi ya kan, jadi maka jangan khawatir soal pakaian. Nah Bapak Ibu kita pengen belajar yang saya katakan tadi, ini penting, maka Yesus kasih jalan keluarnya, Tuhan kasih langkah-langkahnya, ya kan. Yesus nggak butuh informasi penyebab khawatir kita apa, Yesus nggak butuh tahu apa, Tuhan udah tahu kok, karena Tuhan maha tahu. Nah Bapak Ibu langkah-langkah untuk mengatasi perasaan khawatir yang pertama, menimbang kekhawatiran dengan pikiran yang jernih. Nah yang saya katakan tadi ada dua jenis khawatir. Yang pertama khawatir yang wajar dan khawatir yang tidak wajar. Kita harus menimbang dengan jernih Bapak Ibu Saudara. Nah kalau misalnya contoh begini, khawatir yang wajar. Wajarlah Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu Saudara diajak orang naik mobil dan gak pernah nginjek rem. Wah Bapak Ibu khawatir, itu khawatir yang wajar Bapak Ibu Saudara. Loh bener dong, wajar dong kalau kita menumpang supirnya salon gitu kan. Pokoknya tidak ada rem kalau nggak kepepet. Dia labas terus lampu merah, udah kuning, labas terus pokoknya. Khawatir nggak? Wajar nggak? Wajar. Ini Bapak Ibu harus tahu, wajar. Nah tapi Bapak Ibu Saudara ada khawatir yang nggak wajar. Khawatir misalnya begini. Malam-malam tidur, udah tidur, misalnya kalau kan tidur jam 8 lah. Nggak usah jam 8 lah kepagian ya. Jam 11 tidur. Jam 12 kebangun. Dia mikir gini, pintu kayaknya belum kunci nih tadi. Udah kunci belum ya? Belum. Penasaran turun dia. Lihat kunci. Oh udah. Dia naik lagi. Udah naik dia baru berbaring dikit. Tadi salah puter gak ya? Turun lagi dia. Baru mau tidur, mau merem, dia keinget. Perasaan tadi salah kayak lihat ya. Turun lagi Bapak Ibu Saudara. Ini khawatir juga, tapi ini khawatir gak wajar. Nah khawatir ini Bapak Ibu percayalah. Khawatir ini pasti buat masalah dalam kehidupan kita. Khawatir seperti ini bukan cuma buat masalah bagi kita aja, tapi ini jadi masalah buat jasmani kita. Bayangin Bapak Ibu kalau khawatir. Oke lah dia gak turun Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dia mikirin kunci pintunya sampai pagi, menjelang azan pagi baru tidur, pikirannya kan aman. Kalau sudah azan kan sudah gak ada yang mau maling-maling lah, udah aman. Baru tidur Bapak Ibu bisa bayangin gak?
Bukan masalah aja, tapi bisa timbul penyakit, kurang tidur dan lain sebagainya. Ini masalah. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah makanya kita diajak benar-benar gini, coba berpikir jernih, khawatir itu wajar atau enggak wajar. Kalau wajar-wajar aja silahkan Bapak Ibu khawatir. Karena itu akan menjaga kita untuk terjadi masalah yang besar. Tapi kalau khawatirnya nggak wajar dan kita terus hidupi khawatir itu terus menerus dalam kehidupan kita, itu jadi masalah besar dalam kehidupan kita. Benar, jadi masalah besar dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan ngomong, jangan khawatir tentang cuman tampilan yang wajar gitu loh. Yang wajar-wajar gak usah dikhawatirin. Maka dikatakan gini, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Nah banyak orang Bapak Ibu lebih memikirkan soal makanan, soal pakaian. Tapi dia nggak pernah memikirkan kehidupan. Maka dikatakan nih, hidup itu lebih penting. Artinya Tuhan benar-benar ngajak kita itu gini, coba kita berpikir dengan jernih. Apa sih yang kita khawatir itu? Benar atau enggak benar? Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 6 ayat 26-30, Yesus itu benar-benar ngejelasin. Ya benar-benar dia ngejelasin buat para muridnya, lihat tuh burung-burung di udara, lihat tuh bunga bakung di ladang. Burung-burung tuh enggak punya kemampuan Bapak Ibu Saudara untuk ngumpulin apa yang dia dapetin masuk dalam lumbung. Burung enggak punya kemampuan. Bunga bakung juga enggak punya kemampuan untuk dia menghiasi dirinya, enggak punya kemampuan. Tapi Tuhan suruh lihat. Coba perhatiin tuh burung-burung, coba perhatiin tuh bunga bakung. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya benar-benar Tuhan pengen benar-benar ngajak kita. Coba berpikir jernih. Saya tuh pernah sekolah Bapak Ibu Saudara. Memang pernah sekolah ya. Di sekolah tuh wakil kepala sekolah ngomong begini. Dia ngomong begini, monyet sekolah di sini aja lulus. Wah pikiran saya kan jernih Bapak Ibu Saudara. Monyet aja lulus, saya tuh lebih baik dari monyet loh. Kalau monyet aja lulus, ngapain saya belajar? Kan buang-buang energi kalau belajar monyet aja lulus kok. Nah sampai kita belajar itu berpikir juga dengan jernih. Kalau Mina benar-benar khawatir tuh nggak wajar, ya jangan diikutin. Kadang-kadang kita kan ikutin terus kan. Sampai kita bela-belain nggak tidur. Ya kan kita pikirin. Bapak Ibu sini nggak ada yang khawatir kan rumahnya udah kunci apa belum? Ada nggak? Atau kompor udah mati apa belum? Ada yang khawatir nggak nih? Nanti mikir nih. Dengan khotbah dia mikir kompor gue mati belum tadi. Ada nggak? Nggak ada ya? Ya syukurlah kalau nggak ada, puji Tuhan. Nah artinya Bapak Ibu kita benar-benar gini, maka di dalam ini dikatakan gini, mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Ya kan jadi kita suruh gini, coba renungin, pertimbangin secara jernih, apakah kekhawatiran itu berada di dalam kemampuan kita untuk mengendalikan atau tidak. Jadi kita benar-benar, ayo sama-sama Bapak Ibu Saudara kita belajar. Kalau memang bagian itu nggak bisa kita kendaliin, ya sudah. Ya kan, ada misal contoh begini, khawatir soal badai, kita nggak bisa, Bapak Ibu, jangan, aduh kadang-kadang ada orang kan takut kan, aduh nanti kalau badai gimana, kalau gempa gimana, kita takut, kita jaga-jaga, atau bisa gini, aduh kalau kerusuhan gimana, aduh gimana, kita proteksi diri kita jaga, aduh harus taruh di sini dulu, harus begini. Itu di luar kemampuan kita Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa mengendalikan badai, kita nggak bisa mengendalikan cuaca, kita nggak bisa mengendalikan keadaan dalam kehidupan kita. Nah apa yang bisa kita kendalikan? Nah Bapak Ibu, makanya saya katakan gini, kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak wajar itulah yang harus kita singkirkan dan Tuhan akan tolong kita. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau misalnya terjadi gempa bumi, Bapak Ibu nggak usah proteksi, ya kan, nggak usah buat gali-gali dulu, apa segala macem, terus Bapak Ibu buatin supaya kalau ada gempa bumi, saya siap-siap nih masuk dalam lubang segala macam, nggak usah lah Bapak Ibu Saudara, nggak ada kan yang begitu kan? Nggak ada ya? Artinya Bapak Ibu, khawatirnya masih wajar-wajar aja. Tapi ada loh Bapak Ibu, udah proteksi bener-bener, dia tiapin lumbung untuk dirinya sama keluarganya, pokoknya kalau gempa udah besinya padat,
tebel 5 cm. Wah, ngangkatnya udah setengah mati Bapak Ibu, belum gempa udah keburu hancur Bapak Ibu kitanya, ya kan? Nah, itulah khawatir yang tidak wajar. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, atasilah yang bisa kita atasi, yang dapat kita kendalikan. Selebihnya percayakan kepada Tuhan. Nah, maka dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan gini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang pelihara kita Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan khawatir. Ya kan, percayalah Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, kalau soal makan, minum, pasti Tuhan cukupin. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, langkah-langkah untuk mengatasi perasaan khawatir. Yang kedua adalah menimbang manfaat dari kekhawatiran. Kalau khawatir itu yang wajar pasti ada manfaatnya. Ya kan, yang saya katakan tadi. Kalau kita nggak punya khawatir Bapak Ibu Saudara, naik motor, hantem aja pokoknya gaspol terus saja. Bapak Ibu, masalah. Itu masalah. Ya kan, jadi kita perlu yang khawatir begitu-begituan. Khawatir kalau rumah ya wajar-wajar aja, kalau kita khawatir kunci atau belum kunci. Secara wajar aja, it's okay. Tapi kalau sampai nggak wajar, pergi, balik lagi, terus dorong-dorong lagi, terus lagi lihat lagi, ini nggak wajar. Ya kan, yang begini-beginian jangan dipelihara. Nah, jadi kita harus lihat segi manfaatnya. Ada manfaat atau enggak? Ada manfaat atau enggak? Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, nggak jarang orang itu secara sengaja memelihara kekhawatirannya. Sengaja. Kadang-kadang ada orang yang khawatir, takut nggak diperhatiin, takut nggak jadi fokus utama. Akhirnya dia cerita, kemana-mana dia cerita tentang kelemahan. Gue nih tahu nggak sakit loh, dada gue sering berdetak-detak, aduh susah tidur segala macam. Dia takut supaya dirinya jadi fokus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, itu diistilahkan dengan histrionic personality disorder, selalu haus akan perhatian. Nah, jadi dia sering cerita tuh soal sakitnya, soal kelemahannya. Supaya apa? Orang fokus ke dia. Takut, ya kan, khawatir nggak diperhatiin orang. Dia ceritain tentang diri sendiri. Supaya orang fokus dia, oh iya kasihan ya, nggak tidur-tidur, jantungnya sakit ya. Oh, jadi orang fokus ke dia. Nah, Bapak Ibu di sini katakan gini, di dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalau Bapak Ibu yakin dengan kekhawatiran kita, misalnya saya katakan tadi dengan naik turun dari ranjang ke pintu, naik ranjang ke pintu, dan bisa ada manfaat dalam kehidupan kita. Dan kita berpikir gini, dengan cara begitu saya sering-sering jalan Pak. Ya monggo silakan, ada manfaat artinya kan. Tapi kalau nggak ada manfaat yang buat kita nggak bisa tidur, yang kita pikirin hal-hal yang nggak gena misalnya. Misal contoh juga Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran yang nggak wajar misalnya. Kalau kita lihat anak kita di luar kota misalnya. Apa sih yang bisa kita buat? Kita nggak bisa kendaliin apa-apa. Yang kita bisa percaya, cuma kita percaya aja sama Tuhan, selesai. Terus kalau kita khawatir berlebih-lebihan, kita bisa buat apa? Kita mikirin, lagi apa ya dia ya? Sedang apa? Nanti kita jam 12, oh lagi apa ya jam 12? Udah tidur apa belum ya? Jam 1 kita mikir lagi, waduh udah tidur apa udah pulang apa belum? Bapak Ibu saya percaya, Bapak Ibu dalam apa stres? Stres. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Kita nggak bisa mengendalikan sama sekali Bapak Ibu Saudara. Nah maka dikatakan gini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Yang bisa bermanfaat, yang bisa benar-benar nambah hidup kita lebih baik aja. Lakuin. Ya yang wajar, saya percaya lebih baik. Ya Bapak Ibu, yang saya katakan, coba Bapak Ibu kalau naik motor, yang kita pikir tanpa rem tadi, pokoknya saya mau cepat tanpa rem, masalah. Itu khawatir yang wajar. Jadi oke-oke aja. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menegaskan kekhawatiran yang tidak wajar alias yang tidak memiliki dasar merupakan perasaan yang tidak bermanfaat. Itu harus dibuang. Harus dibuang. Ya. Nah maka Bapak Ibu dikatakan gini, oleh Dr. Robert dikatakan gini, 85% dari apa yang dikhawatirkan oleh orang ternyata tidak pernah benar-benar terjadi.
Artinya Bapak Ibu Saudara, mayoritas yang kita khawatirkan adalah bayangan yang kita ciptakan sendiri. Jadi kita ngomong nih, kalau pintu nggak kunci, jangan-jangan maling masuk. Kalau maling masuk gimana? Waduh, saya bisa mati, Pak. Kalau maling masuk gimana? Harta saya bisa terkuras, Pak. Itu bayangan kita sendiri loh. Orang malingnya belum masuk kok. Pintunya belum kunci, nggak kunci, kita juga nggak tahu kok. Malingnya tahu nggak tahu pintu kekunci atau nggak kunci juga nggak tahu kok. Kita ciptain bayangan sendiri tuh. Akhirnya yang saya katakan tadi, bukan jadi masalah dalam kehidupan aja, jasmani kita juga terganggu, Bapak Ibu Saudara, stres. Udah beneran, stres. Zaman-zaman COVID juga mungkin banyak orang yang khawatirnya tingkat tinggi. Udah cuci tangan, waduh masih ada kuman nggak? Cuci lagi. Waduh, kumannya kayaknya masih ada, belum bersih sini. Cuci lagi. Masalah Bapak Ibu, bukan cuma masalah buat diri waktunya hilang juga. Tangannya juga jadi masalah, sabunan terus, rusak. Nah, artinya benar-benar kita harus benar-benar belajar. Kalau benar-benar kekhawatiran dalam hidup kita nggak ada manfaat, Bapak Ibu segera buang. Segera buang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, langkah-langkah untuk mengatasi perasaan khawatir yang ketiga, menyerahkan diri dalam iman kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, perasaan khawatir yang tidak wajar atau yang tidak berdasarkan nalar yang sehat merupakan cerminan dari keraguan kita terhadap kasih, kuasa, serta kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa kita khawatir? Hal pertama yang paling mendasari kenapa kita khawatir, karena kita tidak percaya sama Tuhan. Kita nggak percaya sama Tuhan. Kita lebih percaya diri kita yang mengontrol daripada Tuhan yang melindungi, yang menjaga segala macam. Kita lebih percaya sama diri kita. Maka saya katakan tadi, kita lebih percaya kalau kita yang ngelakuin kunci. Bapak Ibu percayalah Bapak Ibu Saudara, sekalipun pintumu nggak terkunci, kalau Tuhan tidak mengizinkan maling masuk, nggak bakal masuk. Contoh saya itu pernah Bapak Ibu Saudara, pelayanan ke Bandar Lampung itu jam 6 keluar. Pintu itu bener gerbang tuh nggak kunci, pintunya kecantel, kunci di situ semua. Sampai pulang saya kaget, mau buka pintu, mana kuncinya? Pas lihat pintu, kuncinya di situ tergantung. Bapak Ibu bisa bayangin ya, dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore itu pulang kalau nggak salah. Kalau bukan Tuhan, wah saya pikir dengan senang hati mereka masuk ya kan. Tapi Bapak Ibu ada satu peristiwa juga, pintu terkunci. Gerbang terkunci, pagar terkunci. Pas pulang mau buka pintu, pintunya sudah kebuka. Loh ini beneran. Saya percaya Bapak Ibu, percayalah. Sebaik-baiknya proteksi kita, sebaik-baiknya kita jaga hidup kita, jaga diri kita, jaga anak-anak kita, jaga suami kita, jaga istri kita. Kalau bukan Tuhan, saya percaya percuma. Kan ada orang yang takut istrinya atau suaminya nyeleweng. Kemana-mana dia ikutin, ya kan? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau suaminya pegawai bank BCA misalnya. Dipecat Bapak Ibu Saudara. Lo gak mungkin kan di BCA jadi direktur duduk juga suami istrinya duduk direktur. Suaminya pergi sono dia ikut sono. Ya dipecat Bapak Ibu Saudara. Itu kan masalah. Ya kan? Bukan masalah buat suaminya juga. Masalah juga buat orang lain. Itu khawatir yang gak wajar. Nah maka dikatakan gini. Menyerahkan diri dalam iman kepada Tuhan. Nah maka dikatakan gini. Dalam Matius 6 ayat 30 dikatakan gini. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Burung-burung di udara itu harganya murah. Kalau di Alkitab ngomong ini, 2 ekor dijual seduit. Ya kan, bunga bakung itu ya juga murah. Yang pagi segar, terhias dengan baik, sore layu. Kita tuh jauh lebih berharga. Kenapa kita nggak bisa percaya?
Tuhan aja bisa pelihara burung, bisa pelihara bunga, apalagi pelihara kita. Kecil Bapak Ibu Saudara. Nah masalahnya kita nggak percaya. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara ya, bukan berarti karena kita gini, wah percaya aja Tuhan pelihara. Terus kita ngomong gini, hidup kita semau-mau aja, selebor, sesuka-suka kita. Ya Bapak Ibu nggak diberkatin, Bapak Ibu nggak dijaga, nggak dirawat, ya salah sendiri. Ya kan, burung itu dipelihara Bapak Ibu, tapi burung itu tetap keluar. Ya kan, dia bukan nunggu Tuhan datang kirim. Enggak, burung itu tetap ke ladang. Ya kan, bunga bakung itu enggak lompat gini. Waduh, saya lompatlah dari pot ini ke pindah tempat lain. Enggak. Jadi benar-benar dipelihara Tuhan. Ya. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya bahwa Allah adalah pribadi yang bertanggung jawab, maka kita nggak usah khawatir akan hidup kita. Percayalah, ya. Saya ajak Bapak Ibu, percayalah, jangan khawatir. Nah maka dikatakan dalam Matius 6 ayat 31-34 dikatakan begini. Karena itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Bapak Ibu nggak usah khawatir soal makan minum, percayalah. Kalau kita percaya sama Tuhan, ada banyak cara Tuhan bisa memberkati kita. Ya. Di ayat ke-32 dikatakan gini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal dikatakan gini, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tuh tahu apa yang jadi keperluan kita. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Nah maka dikatakan ayat 33 dikatakan gini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok. Karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah Bapak Ibu perhatikan ayat 33. Dikatakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya gini. Dikatakan dan semua itu akan ditambahkan. Kecukupan atas keperluan kita, berkat atas hidup kita, itu saya katakan gini, merupakan bonus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan kuat kita, bukan gagah kita. Alkitab jelas kok ngomong gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah enggak bakal nambahin. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir gini, kerja 12 jam sama kerja 24 jam. Kalau secara logika manusia, betul Bapak Ibu Saudara, memang kerja 24 jam itu lebih cuan dibandingkan kerja 12 jam. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, 12 jam bersama Tuhan, 24 tidak bersama Tuhan, itu saya percaya hasilnya pasti berbeda. Bapak Ibu boleh buktiin, ya kan? Saya percaya itu pasti berbeda. Nah maka dikatakan gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah Bapak Ibu disuruh, di tengah-tengah kita ngalamin kekhawatiran, Tuhan ngomong gini kok, bukan cari solusinya mengatasi kekhawatirannya, bukan. Bukan itu. Saya kalau lagi khawatir, lagi apa-apa, saya tanya Tuhan kok. Tuhan ini gimana? Kalau Tuhan ngomong, gak ada masalah. Tenang, selesai. Nah kadang-kadang jangan langsung kita mikir gini. Kita kalau gak percaya, kita ngomong gini. Apa benar sih Tuhan? Gak ada masalah. Kadang-kadang kitanya orang yang cari masalah. Nah maka dikatakan gini, tetapi jangan cari masalahnya. Maka dikatakan gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Cari itu kerajaan Tuhan. Nah, bicara kerajaan Tuhan, kalau saya tanya gini, di mana sih kerajaan Tuhan? Saya mau ke sono. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, bicara kerajaan Tuhan ini bicara tentang hadirat Tuhan. Artinya kita benar-benar datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, waktu kita datang sama Tuhan, maka dikatakan, carilah kerajaan Allah. Waktu kita cari kerajaan Allah, bukan cuma sekedar cari, tapi kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah waktu kita masuk dalam kerajaan Allah, kita tuh sedang dipindahkan dari rasa takut kita, rasa cemas kita, rasa khawatir kita, kita masuk di dalam kerajaan Allah. Nah dikatakan gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita belajar hidup dalam kebenarannya. Nah Bapak Ibu, selama burung itu hidup dalam kebenaran, burung itu akan dipelihara Tuhan. Selama bunga bakung itu hidup pada tempatnya yang benar, selama itu juga dia akan dihiasi Tuhan. Tapi ketika bunga bakung itu pindah posisi atau burung itu berubah, dan dia ngomong gini, saya nggak bakal pernah mau keluar lagi ke ladang. Saya pengen tunggu janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Saya pengen tahu burung itu pasti mati dan bunga itu pasti mati. Sama dalam kehidupan kita. Selama kita nggak pernah mencari kerajaan Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu nggak bisa tuntut Tuhan.
tentang penjagaan, tentang hal apa. Bapak Ibu kalau ngalamin kekhawatiran demi kekhawatiran itu wajar. Selama kita nggak pernah mencari kerajaan Tuhan. Tapi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tinggal di dalam kerajaan Allah dan hidup dalam kebenarannya. Selama itu juga ada tudung daripada Tuhan yang benar-benar jaga kita, yang pelihara kita. Jadi Bapak Ibu saya katakan gini, gak usah takut masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan hidup kita. Gak usah takut. Lo benar-benar saya katakan gak usah takut. Kita nggak tahu memang satu langkah ke depan, keluar dari pintu ini terjadi apa, kita nggak tahu. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang baik dan lebih baik yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita harus mati. Kalau itu memang yang terbaik dari Tuhan, Tuhan akan beri itu dalam kehidupan kita. Nah maka dikatakan gini, dan dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu kata semua itu, ya semua. Bukan sebagian. Kalau Bapak Ibu cari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, Bapak Ibu akan tambah bahagia. Bapak Ibu akan tambah sukacita. Bapak Ibu akan tambah damai sejahtera. Bukan cuma itu aja, ada bonus tambahan. Bapak Ibu akan diberkati. Bapak Ibu akan dipelihara. Semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu khawatir, ayo datang sama Tuhan. Ada janji Tuhan. Kenapa Tuhan ngomong jangan khawatir? Kalau Tuhan ngomong jangan khawatir, artinya kita punya kemampuan untuk tidak khawatir. Kalau kita benar-benar percaya Tuhan. Jadi Bapak Ibu ingat ya, tidak ada kata naik turun lagi, ngulang lagi, turun ranjang, periksa, turun ranjang. Percayalah sama Tuhan. Benar-benar percaya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, suamimu, istrimu Tuhan pelihara. Jangan takut, jangan sebenarnya, Pi di mana Pi ya? Lagi apa Pi ya? Pusing juga dia, kasihan. Lo bener loh, kasihan. Ya saya bukan bela-belain suami nih. Kan kasihan lah Bapak Ibu Saudara sebentar-bentar telepon. Lagi ngapain ya? Sama siapa ya? Coba foto dong. Bapak Ibu bisa dibohongin. Yang begitu-begitu mah bisa dibohongin Bapak Ibu Saudara. Sudahlah percaya sama Tuhan aja. Bukan berarti gak percaya sama suami, bukan. Percayalah suamimu dipelihara Tuhan. Istrimu dipelihara Tuhan. Anak-anakmu dipelihara Tuhan. Ya. Nah makanya itu Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir. Kekhawatiran tidak wajar dapat diatasi dengan meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Meningkatkan iman adalah carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Hidup dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, tempat yang teraman, tempat yang tertenang, tempat yang terindah itu cuman ada di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin gak bakal pernah khawatir. Ya, dan semua akan ditambahkan. Semua. Ya kan? Semua ditambahkan buat Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya, khawatir dalam tingkat yang wajar akan menghindarkan kita dari masalah yang lebih besar, tetapi khawatir dalam tingkat yang tidak wajar akan membuat masalah dalam hidup kita, termasuk kesehatan jasmani. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidup kita, tetapi dengan iman berserahlah kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat ke-10, versi mudah dibaca, dikatakan begini, jangan khawatir, aku menyertaimu, jangan takut, akulah Allahmu, aku akan membuatmu kuat, aku menolongmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan sebentar. Saya percaya semua kita pernah ngalamin khawatir. Tapi jangan biarkan khawatir itu menguasai hidup kita. Jangan biarkan khawatir itu menghimpit hidup kita sampai kita nggak bisa buat apa-apa. Kita tertekan dalam jiwa kita sehingga akan timbul banyak-banyak penyakit dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita menyadari ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang selalu menolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan, ada kekhawatiran yang tidak bisa kami kendalikan Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di hari-hari ke depan Tuhan, kami mau bergantung kepada Engkau, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Amen. Pagi hari ini juga Tuhan, kami mau bangkitkan rasa percaya kami kepada Engkau Tuhan Yesus, sehingga tidak ada lagi rasa khawatir yang menindas kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang pimpin hidup kami, Kau yang menolong hidup kami Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan kalau burung-burung Kau piara, kalau bunga bakung Tuhan Kau piara Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan Kau juga akan memelihara hidup kami. Kalau kami hidup dalam kerajaan-Mu, kalau kami hidup dalam kebenaran-Mu, semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kami akan penuh dengan damai sejahtera-Mu, kami akan penuh dengan sukacita-Mu, kami penuh dengan anugerah-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan Tuhan kami terus akan mengalami peningkatan demi peningkatan dalam kehidupan kami. Kami akan mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kami. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang menghasilkan buah-buah pada musim-musimnya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan pakai setiap kami. Kami percaya Tuhan tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kami. Tapi kami mau percaya kepada Engkau 100% Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Kami mengucap syukur. Setiap kita yang tidak khawatir lagi berkata amin. Terus berkati. Puji Tuhan, setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Perpuluhan persembahan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA MDC United. Laporan keuangan dari tanggal 21 sampai 27 Mei 2023. Sudah terkumpul 72.804.695. Peremajaan sound system dan alat musik ruang ibadah umum dan sekolah minggu sebesar 78.500 dapat berpartisipasi dalam pemenuhan dana tersebut. Dana dapat ditransfer ke rekening gereja dengan mencantumkan keterangan konsumen atau dimasukkan ke amplop putih yang sudah disediakan. Selamat ulang tahun kepada Jiros, Bapak Jackson, Ibu Titin, Tuhan Yesus memberkati. Tersedia perjamuan kasih di belakang gereja, jadi jemaat yang langsung pulang. Sebentar kita mau akhiri ibadah ini, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian hidupku menggenapi firman-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, dari bumi kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Engkau selalu menuntun, menyertai kami. Kami rindu Engkau selalu ya Tuhan membimbing hidup-hidup kami Tuhan. Sehingga kami terus mengandalkan, mengutamakan Engkau. Kami terhindar dari rasa khawatir yang berlebihan di dalam kehidupan kami. Karena kami terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kuatkan kami terus menerus dan biarkan Roh Kudus bekerja dalam setiap kami.
sehingga kami terus diperbaharui ya Bapa. Terima kasih, biarkan firman ini merema di dalam setiap kami, dan kami menjadi anak-anak-Mu terus setia di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di tengah segala persoalan, masalah yang boleh terjadi atas bangsa ini Tuhan. Kami tetap akan memberkati bangsa Indonesia dengan kasih dan karunia yang daripada-Mu Tuhan. Terus sertai Indonesia Tuhan, di dalam setiap ya Tuhan apa yang ada Tuhan. Kami memberkati dari Sabang sampai Merauke bahkan Pulau Rote Tuhan. Biarkan Engkau terus beracara atas bangsa kami ya Tuhan. Juga untuk rencana pemilu yang akan diadakan tahun 2024. Tuhan campur tangan dan Engkau memberikan yang terbaik, pemimpin terbaik untuk Indonesia. Sehingga Indonesia semakin maju, semakin berkembang dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Segala masalah yang terjadi, rencana-rencana yang jahat yang akan terjadi, Tuhan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Metro. Kau Allah yang menaungi kota ini dengan kasih-Mu ya Tuhan. Memberkati kota Metro dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan. Biarkan Engkau terus ya Tuhan menaungi setiap mereka. Di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Engkau memberikan hikmat di dalam setiap mereka. Sehingga mereka terus membangun kota Metro dengan sebaik mungkin. Menyejahterakan kota Metro dengan sebaik mungkin. Dan pakai setiap kami Tuhan dan gereja-Mu yang ada di kota Metro untuk boleh memberkati kota Metro ya Tuhan. Berdampak atas kota Metro Tuhan. Dan menjadi terang dan garam-Mu secara maksimal ya Bapa. Terima kasih kami berkati kota Metro dan segala yang ada di kota Metro Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami jemaat yang ada di MDC Metro. Biarkan kasih-Mu juga melingkupi setiap mereka. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah di dalam tubuh jasmani mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau Allah yang memulihkan, Allah yang menyembuhkan setiap mereka. Sehingga kasih karunia-Mu turun atas setiap mereka. Engkau juga menguatkan setiap mereka yang mengalami lemah di dalam rohani mereka. Roh Kudus bekerja di dalam setiap mereka. Sehingga mereka kembali bangkit untuk menyuarakan Engkau, memuliakan Engkau. Dan kembali boleh beribadah di tempat ini. Sehingga anugerah-Mu nyata di dalam setiap mereka ya Tuhan. Berkati setiap mereka dengan kasih dan karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami juga mengucap syukur ya Tuhan. Untuk apa yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Dan kami akan mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu ya Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan ya Tuhan. Terima kasih atas apa yang Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk hidangan yang sudah disediakan di belakang Tuhan. Engkau Allah yang baik. Dan ini akan membuat kami semakin kuat di dalam tubuh jasmani kami. Berkati makanan yang ada. Juga orang-orang yang sudah menyediakan Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya. Dan sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera menyertai Engkau. Dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan